Ya, assalamualaikum sobat sekalian, bertemu kembali dengan TMC Vlog. Jika di video sebelumnya kita udah kupas tuntas mengenai KLX 150 series model year 2024 yang baru dirilis oleh Kawasaki Motor Indonesia, kali ini nih saya mencoba mengetahui pada teman-teman sekalian ya, mau membandingkan perbedaan antara varian KLX 150 series yang baru ya model year 2024 dengan KLX 150 yang versi generasi sebelumnya. Kebetulan dua-duanya ada di sini teman-teman sekalian ya. Jadi ini pada dasarnya ini mungkin bisa dibilang generasi kedua, karena generasi pertama headlampnya dulu sedikit berbeda ya. Nah, di video ini kita akan kupas satu persatu, detail demi per detail apa aja yang membedakan antara dua generasi dari KLX 150 series ini. Langsung aja kita simak yuk. Nah, ini dia teman-teman sekalian ya. Yang ini adalah KLX 150 BF ya, generasi sebelumnya, bisa dibilang generasi kedua dari KLX 150 series. Sementara ini nih yang terbaru nih, cakep banget, yaitu KLX 150 series. Kalau ini versi SE gitu ya. Saya coba komparasikan dua-duanya karena secara umum warna keduanya itu agak sedikit berbeda. Agak sedikit sama gitu ya. Jadi karena warna keduanya itu ya nggak terlalu banyak perbedaan. Kayak misalkan ini menggunakan warna neon green kayak gitu, yang hijau sedikit lebih cerah dan glowing kayak gitu. Nah, langsung aja kita lihat detail demi detail ya. Ya, hal signifikan pertama yang dihadirkan di KLX 150 model 2024 adalah headlampnya, teman-teman sekalian. Bisa lihat di sini. Secara umum memang headlampnya LED. Mirip dengan KLX 230, hadir dua cluster atas dan bawah. Atas itu lampu pendek ya, kelihatan dari kemiringannya itu ke bawah. Sementara yang bagian bawah itu adalah cluster untuk lampu LED untuk yang lampu jauh. Sementara di bagian atas ini ada DRL-nya. Sementara untuk lampu sen ini masih sama teman-teman sekalian ya, masih menggunakan bulb dengan model yang masih lama gitu ya. Sementara kalau kita bandingkan dengan yang versi generasi sebelumnya nih, nah, ini masih menggunakan bohlam atau bulb. Ada lampu di sini, terus habis itu di dalamnya itu ada reflektor yang dua jenis untuk lampu jauh dan lampu dekat, dan ada lampu senjanya di sebagian sini. Sementara untuk lampu sen itu bisa dibilang sama. Batoknya udah kelihatan juga ya, beda banget ya. Kalau ini agak sedikit ke depan ya. Sementara kalau untuk batok yang lampu LED itu lebih pipih kayak gitu. Hal kedua yang beda adalah front fender atau spakbor depan. Spakbor depan yang generasi terbaru nih teman-teman sekalian ya. Panjang, lebar. Sementara untuk yang generasi sebelumnya ini lebih pendek. Ya, lebih pendek dan ujungnya tuh lebih mengerucut. Kayak gitu, lebih mengerucut. Pokoknya istilahnya kalau kita dilihat langsung pun udah kelihatan banget ya. Yang generasi sebelumnya itu lebih pendek gitu. Nah, update yang berbeda lagi adalah suspensinya teman-teman sekalian. Untuk yang versi tertinggi SE dan juga versi yang dulu itu ya, versi yang KLX 150 BF itu sama-sama menggunakan suspensi upside down warna emas dari Showa. Namun untuk yang varian 2024 itu mendapatkan tweak atau update, dia itu travel yang lebih panjang dan secara detail total itu juga lebih panjang. Jadi kalau teman-teman sekalian naikin ya antara KLX 150 yang SE dibandingkan yang BF yang dulu, itu memang terasa banget bahwa yang versi yang ini tuh sedikit lebih naik, mungkin sekitar 1-2 cm gitu. Sementara kalau kita lihat ya untuk spek bannya bisa dibilang sama banget nih teman-teman sekalian ya, nggak terlalu banyak beda ya. Itu ya, terutama yang untuk versi SE dan BF menggunakan kombinasi 2119. Engine sama teman-teman sekalian. Ini ya, engine sama, di mounting di sasis yang sama, ini juga sama, cuman memang bodyworknya beda. Nih teman-teman sekalian lihat ya, bodywork untuk KLX 150 yang baru seperti ini, dan ini yang lama nih teman-teman sekalian ya. Ya memang sedikit berbeda ya. Kita balik ke tutup tangki bahan bakar. Ini tuh tutup tangki bahan bakarnya untuk yang rumah kuncinya itu tidak dikasih cover. Sementara kalau kita balik ke KLX 150 yang baru ya, baik yang versi S standar maupun S itu udah ada ini. Itu cukup bagus kalau misalkan artinya rumah kuncinya itu nggak terpapar
sinar matahari atau hujan dan segala macam. Nah, gitu teman-teman sekalian. Dan lalu kita daerah ke atas ya. Ini T-nya sama ya. Sama, terus habis itu stangnya juga sama-sama fat bar. Ini juga untuk panel-panel saklarnya sama, masih ada cuknya juga karena ini masih karburator gitu ya. Kalau kita bandingkan juga ya, nih asli masih sama banget gitu untuk bagian stangnya. Dan untuk yang ini nih teman-teman sekalian ya, nah ini nggak nyala nih, tapi dia sudah digital yang dashboardnya. Ini adalah update yang berikutnya dari KLX 150 series. Sementara kalau kita bandingkan dengan yang KLX yang ini masih analog semuanya ya, baik speedometer, fuel meter dan juga indikator-indikator lainnya. Nah, kuncinya nih kayak gini, lubang kuncinya di sini ya. Sementara kalau kita lihat lagi ya, ini juga masih sama teman-teman sekalian ya, lubang kuncinya juga masih sama, daerah tempatnya di sini. Itu klem-klemnya juga masih sama. Nah, ini untuk yang bagian depan. Kita bisa lihat juga untuk yang versi SE itu memiliki handguard yang bisa dibilang sama dengan yang versi BF yang lama. Lampu sennya juga, kaca spionnya juga sama. Nih ya, kaca spionnya juga sama. Lalu engine sama, sasis juga sama, bodywork ya, tadi berbeda ya. Dan ini nih teman-teman sekalian ya, bodywork bagian belakang itu flapnya itu lebih lebar dibandingkan dengan yang versi yang KLX 150 BF yang sebelumnya. Nih, flapnya di sini lebih kecil teman-teman sekalian ya. Tuh, kelihatan ya, daerah yang tercover oleh flap bagian samping, bodywork samping itu lebih kecil gitu ya teman-teman sekalian ya. Lalu apa yang beda lagi? Footpack. Footpack untuk membonceng, ini yang untuk yang BF, dia tuh terbuat dari kayak besi, terus ada platnya, jadi ini lebih pipi panjang gitu dengan footpack yang dikasih karet. Sementara kalau yang versi baru dia itu bracketnya itu terbuat dari kayak apa namanya nih, besi ya, besi panjang kayak gitu ya. Turbular bukan turbular mah bolong ya, ini pejal gitu, panjang kayak gitu, sama masih menggunakan karet juga. Untuk yang footpack rider, untuk yang KLX 150 yang baru, dia itu gini defaultnya, langsung gerigi-gerigi gitu, besi. Sementara kalau yang BF dulu Kawasaki masih memberikan kayak karet gitu ya, walaupun sebenarnya karetnya juga bisa dicopot dan ketemu kayak besi juga di dalamnya kayak gitu, sama sih pada dasarnya ya. Lalu untuk engine kita bisa lihat lagi ya, leher knalpotnya untuk yang versi BF yang lalu itu menggunakan warna silver, engine-nya menggunakan warna silver juga. Sementara untuk yang baru nih teman-teman sekalian ya, itu leher knalpotnya dia menggunakan warna hitam sampai ke belakang, semuanya hitam kayak gitu. Kalau yang tadi kan silver nih, tutup engine bawahnya untuk yang KLX 150 baru, tutup engine yang versi BF yang lama masih sama ya, jadi dasarnya masih sama. Itulah teman-teman sekalian ya. Terus apa lagi ya yang beda ya? Nah, ini yang menarik ya. Kalau kita ke KLX 150 BF yang lama, ini bagian bodywork samping belakang itu kecil, sehingga ditambah lagi toolboxnya juga cukup gede teman-teman sekalian ya. Dan itu tuh kelihatan memang kayak jedul keluar. Nah, sementara kalau kita bandingkan ke KLX yang 150 yang baru, itu toolboxnya kalau dari samping tetap ada di situ toolboxnya, namun dia itu udah nggak kelihatan terekspos keluar, dia hadirnya di dalam gitu loh teman-teman sekalian ya. Nih kayak gitu ya, dia itu dibukanya gampang. Di sini ada kunci, ini kunci kayak kayak gini nih, bisa dibuka lepas, dan dia bentuknya juga lebih kecil, tercover oleh bodywork samping yang menurut saya juga secara desain juga jadi lebih lebar. Nah, lalu setelah itu apa lagi? Suspensi belakang, ya untuk suspensi belakang springnya memang sama, terus habis itu sistem dari linknya juga sama teman-teman sekalian, namun dia klik untuk preloadnya. Untuk yang BF kan kayak begini teman-teman sekalian ya, tipe klik ada beberapa tingkat gitu ya, 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6 apa 5 ya, ada 5 banyak juga ya, 1, 2, 3, 4, ada banyak gitu ya di sini, sampai dari bawah sini sampai muter naik sana gitu ya. Nah, ini untuk preload dari KLX 150 BF atau generasi sebelumnya. Nah, sekarang kita lihat nih untuk yang versi yang
sekarang ya. Secara umum springnya sama gitu ya, terus versi linknya juga sama. Namun kalau teman-teman sekalian lihat ya preloadnya sekarang modelnya adalah tipe digeser, diputer ya, pakai ulir dia ya, pakai ulir. Jadi memang ini lebih detail lagi sih, jadi lebih banyak settingannya, setupnya lebih banyak, nggak lebih dari sekedar klik. Kalau klik tuh udah disiapin kan, posisi-posisinya. Tapi kalau versi yang puter ini dia bahkan bisa kecil banget perubahannya. Nah jadi seperti itu. Cuman bodywork belakangnya nih, untuk yang KLX yang baru itu jauh lebih panjang belakangnya, walaupun memang part untuk lampu remnya masih sama. Itu ya, kita lihat bandingkan dengan yang KLX 150 BF nih teman-teman sekalian. Nah dia tuh langsung ketemu dengan lampu lebih pendek ya, coba puterin nih, lebih pendek gini. Dan rear fender atau spakbor belakang itu panjang kalau yang versi yang BF, panjang ke belakang dengan detail ini tuh lebih lebar. Sementara untuk yang versi KLX 150 yang baru ini beda teman-teman sekalian, flap sampingnya lebih kecil ya, terus habis itu bagian bawahnya itu nggak terlalu panjang, jadi agak sedikit buntung di sini nih. Nah di sini dibuntung di sini. Nah itu dia teman-teman sekalian. Jadi perbedaannya secara sasis dan juga mesin antara dua varian KLX ini, BF dengan juga KLX 150 SE yang baru dan juga KLX 150 series 2024 itu memang sama. Engine-nya sama, semuanya sama, hanya detail-detail warna aja mungkin yang beda. Namun di detail lain kayak misalkan headlamp ya, bodywork fender depan, terus habis itu bodywork samping, terus habis itu toolbox, banyak juga yang beda teman-teman sekalian. Nah jadi seperti itu loh. Nah jadi gimana teman-teman sekalian, sudah cukup jelaskan ya perbedaan yang bisa didapatkan dari KLX 150 generasi terbaru 2024. Nah, jadi cukup banyak sih bisa dibilang dan cukup signifikan. Kayak misalkan headlampnya yang sudah LED gitu ya teman-teman sekalian, bisa mendapatkan dashboard yang sudah cukup lebih modern dengan LCD gitu ya. Terus habis itu ada beberapa part-part detail lain kayak misalkan bodywork dan hal-hal detail kayak misalkan footpack belakang dan juga kayak toolboxnya yang didesain sedikit memang sedikit lebih kecil ya, namun secara look itu bisa membuat KLX 150 series yang ini tuh jadi lebih enak dipandang dan lebih keren lah gitu. Nah jadi gimana teman-teman sekalian, jadi secara umum memang yang dihadirkan oleh Kawasaki Motor Indonesia untuk generasi terbaru ini bila dibandingkan dengan update yang generasi sebelumnya sih, kalau menurut saya sih memang jauh lebih baik. Nah, tinggal teman-teman sekalian nanti tinggal bagaimana cara memilihnya. Itu aja mungkin, mudah-mudahan konten video ini bisa bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Sampai berjumpa di vlog selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.